Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Darussalam di Puri Anggrek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bi nikmatillah, kita memuji nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atau menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bisa kita memulai hari kita dengan kita menegakkan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua, saya yang berbicara, jamaah sekalian, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Rasulullah berdoa buat umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi hari mereka. Jadi di antara pagi hari adalah subuh seperti ini. Jadi semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang memberikan hadis ini dan juga tabi'in memberikan hadis ini, begitu mereka mengetahui hadis ini, mereka misalnya ada yang berusaha, mereka akan berpagi-pagi membuka usahanya. Ba'da sholat subuh mereka segera membuka tokonya, mereka buka dagangannya, mereka membuka apa saja yang itu mereka ingin mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW ini, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, di antara keberkahan itu alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa bermajelis di masjid yang mulia atau mushola yang mulia ini, di Masjid Darussalam, untuk kita mudzakarah, untuk kita munasahah, untuk kita saling mengingat-ingatkan, saling memperingatkan, saling menasehati. Sebenarnya kita semua sudah tahu, mudah-mudahan kita tidak tergolong sebagaimana dalam ayat surat Al-Asr itu. Jadi manusia dalam masa waktu usianya ini semuanya rugi kecuali 4 orang yang mensifati dengan 4 sifat itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang beriman yang beramal soleh, saling berwasiat, nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling menetapi untuk menetapi kesabaran, saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Dan duduk kita ini jemaah sekalian, saya yang berbicara, antum yang mendengarkan, mari kita sama-sama mengikhlaskan diri kita, ikhlaskan niat kita untuk tafaqquh fiddin, untuk kita belajar agama. Karena dengan kita tafaqquh fiddin jamaah sekalian, itu artinya Allah menghendaki kebaikan buat kita semua. Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin."
Mai di situ salah satu makna adalah li syarti. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia, Allah akan menjadikan dia faqih dalam masalah agama. Nah, duduknya kita di sini adalah diantaranya untuk itu, untuk kita tafaqquh fiddin. Kemudian juga saya berharap diri saya dan antum semua dalam majelis ilmu ini kena doanya Rasulullah SAW juga, bisyarah dari Rasulullah SAW, yaitu apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Subhanallah ya jemaah sekalian. Tidakkah kita ingin mendapatkan hal ini? Yaitu tatkala tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah Allah atau di masjid atau mushola seperti ini, apa yang mereka lakukan di situ? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, mereka dirosahkannya. Ya, kitabullah ini atau wahyu ini ada dua, wahyu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu termasuk wahyu. Sama dalam ayat itu dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak yang keluar dari lisan Rasulullah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi wahyu itu ada dua jemaah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kembali ke tadi. Jadi tidaklah mereka membaca Al-Quran, mereka dirosakkannya, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kaum yang berkumpul di masjid-masjid seperti ini. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dilindungi, ditudungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ingin sekali ya jemaah sekalian, yaitu wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta ini, Rabbul Alamin, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya sana. Allahu Akbar. Nah, itu jemaah sekalian yang kita akan dapatkan 4 hal ini. Tentunya jemaah sekalian, saya berbicara untuk diri saya sendiri dahulu, bertemu dengan antum. Tentu rahmat, ketenangan, rahmat dinaungi oleh malaikat di sebelah ini tergantung keikhlasan kita, tergantung kita melaksanakan adab-adab dalam majelis ilmu, terutama keikhlasan kita. Kita ikhlas di dalam belajar dan mengajar ini atau saling menasihati ini. Karena apa jemaah sekalian, sebagai katanya para ulama jemaah sekalian, ma sadara minal qalbi wa sala ilal qalbi. Apa yang berasal atau bersumber dari hati yang ikhlas akan masuk, akan sampai juga dalam hati para muslimin, orang yang mendengar itu, jika juga mereka ikhlas. Karena ini kita tidak bicarakan yang lain selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik jamaah sekalian, sebagai muqaddimah, tadi sudah saya bacakan muqaddimah, yaitu khutbatul hajah. Izinkan saya, jika antum semua berkenan, selama kajian ini saya membacakan atau kita sama-sama mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dikenal oleh para ulama, namanya hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah tulisan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang dimana kita ketahui mungkin sudah banyak terjemahannya. Insyaallah hadis Arba'in An-Nawawi ini kita kaji bersama. Ya, kita saling ingatin, diri saya sendiri berbicara terutama, dan antum semua dan ibu-ibu yang ada di belakang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita fid dunya wal akhirah. Jadi itu insyaallah pembicaraan dengan Adinda Ma'ruf, Dr. Ma'ruf, bahwasanya kajian di musola ini insyaallah saya mengatakan pada beliau bahwa insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, kita mudah-mudahan bisa rutin, dan kita akan kaji hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh ulama muasir, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari Saudi Arabia yang telah wafat tentunya, ya, ketua MUI lah gitu, mungkin semacam begitu di Saudi Arabia. Atau mungkin nanti terkadang Tiang akan juga membacakan dari kitab syarah juga yang hadis Arba'in ini, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam insyaallah ta'ala.
Ya, itu yang lebih dahulu oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi di sini karena bahasanya sangat cocok untuk kita zaman sekarang, makanya saya lebih memilih untuk hadis Arba'in An-Nawawiyah, syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, langsung saja kita bacakan buat kita semua. Kita bacakan di sini hadis yang pertama. Dan hadis ini biasanya santri-santri di pondok itu mereka akan menghafalnya. Ada 42 hadis, walaupun disebut 40 tapi akhirnya ada 42 hadis yang dihafal oleh santri-santri kita di pondok biasa seperti itu. Saya bacakan dulu untuk hadisnya atau matan hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badisbah al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma as-sahhul kutubil musannafah. Jadi jemaah sekalian, hadis ini hadis yang sangat agung yang berisi tentang pentingnya kita mengikhlaskan niat dalam amal kita. Artinya, ya insya Allah sudah ma'ruf sebenarnya artinya, coba mungkin anak artikan. Jadi dari Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Abi Hafs ini artinya kunyah dari singa. Abu Hafs itu artinya kunyah. Kunyah itu nama seperti saya, kunyah saya Abu Muhammad karena putra saya pertama namanya si Muhammad. Walaupun ini sudah jadi nama juga dalam KTP dan paspor, Abu Muhammad Agus Fahri. Abu Hafs itu artinya kunyah dari Umar bin Khattab. Jadi kunyah adalah itu namanya artinya Al-Hafs itu artinya singa. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap manusia mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau untuk seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan dia hijrah. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah. Kunyanya Imam Bukhari itu Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badisbah Al-Bukhari. Bukhari ini disandarkan kepada daerah kelebih itu daerah Bukhara, daerah Samarkand, Taskent, daerah Asia Tengah sana. Dan juga Abu Husain, kunyahnya Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi an-Naisaburi, daerah kelahiran beliau juga di Naisabur. Nah, di fi sahihima, dalam dua kitab hadis mereka yang sahih. Yang keduanya ini alladaini huma, yang kedua kitab ini as-sahhul kutubil musannafah, kitab yang sahih dalam masalah hadis setelah Al-Qur'an. Baik, itu artinya di sini saya syarah mengikuti apa adanya yang disyarah oleh Syekh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jemaah sekalian, di sini langsung disebut an Amiril Mukminin. Amirul Mukminin wa huwa Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
alat ilaihi khilafatu bita'yini Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa hasanatun min hasanati Abi Bakar wa nasabuhu fil khilafah syar'iyyun. Jemaah sekalian, Umar bin Khattab ini, Amirul Mukminin ini adalah Umar bin Khattab namanya. Dia diserahkan tampuk kepemimpinan khilafah Islam sebagai seorang khalifah dengan ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan banyak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena langsung ditunjuk. Jadi boleh jamaah sekalian seorang khalifah itu atas musyawarah ahlul hali wal aqdi atau juga ditunjuk, ditentukan oleh pemimpin atau khilafah sebelumnya. Ya tentu atas keridhaan dari seluruh kaum muslimin tentunya. Karena waktu itu pada konteksnya ini saat ini yang paling utama saat itu setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Karena selalu disandingkan oleh Rasulullah kalau disebut itu dari Umar, dari Abu Bakar dan Umar, dari Abu Bakar dan Umar. Jadi syaikhain istilahkan begitu dahulu. Atau dalam istilah lain oleh para ulama kata dan an Umaron. Jadi datanglah dua Umar, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian di sini, Ahwan, kata sami itu jemaah sekalian, kata sami itu artinya dalil bahwasanya Umar bin Khattab ini langsung mengambil dari lisan Rasulullah SAW bila wasitatin, jadi tanpa ada perantara, tidak dari katanya si fulan atau fulan menceritakan pada Umar, tapi langsung dia dengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari lisan Rasulullah SAW. Itu ada sami itu ini saya mendengar ya dengan kedua telinganya. Jadi itu artinya sami itu artinya saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda. Jadi sami itu Rasulullah SAW yaqul. Nah, jadi padahal jemaah sekalian, inna hadzal hadis lam yarwihi an Rasulillah sallallahu illa Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dengan pentingnya hadis ini jemaah sekalian tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Karena ada orang jemaah sekalian, ada yang akan mengingkari hadis, ada istilahnya hadis-hadis ahad. Mereka beralasan hadis ahad itu la yufidul ilm. Tidak itu bisa kita ambil sebagai faedah ilmu, tidak bisa kita ambil sebagai dalil karena hadisnya hadis ahad katanya. Padahal hadis ahad jemaah sekalian, kalau itu oleh para ahlul hadis dengan ilmu yang mereka miliki itu adalah hadis yang sahih, maka diterima sebagai dalil dalam beragama jemaah sekalian. Bayangkan ini hadisnya hadis ahad istilahnya dalam istilah ulama ahlul hadis. Nah, kemudian apa? Ma'a ahamiyati, padahal dengan sangat pentingnya hadis ini. Naam, walakin akan tetapi lahu syawahidun fil Qur'ani was sunnah. Tetapi hadis ini makna ini punya banyak sekali penguat, punya syawahid dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya jemaah sekalian, fa fil Qur'an, dalam Al-Qur'an yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah di surat Al-Baqarah. Fa hadhihi niyyah. Nah, jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta kalian ibtigha'a wajhillah. Nah, di sini ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam surat Al-Fat ayat ke-28 Allah berfirman, ya ini sebagai penguat bukti bahwa walaupun hadis-hadis ahad tapi banyak ayat ada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang lain, hadis-hadis yang lain yang menguatkan bahwa hadis ini maknanya benar sekali dan bisa kita jadikan hujjah. Nah, Allah berfirman, Muhammad, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah dan orang-orang bersamanya, orang-orang yang bersama Nabi, ini para sahabat, orang-orang beriman pada zaman Nabi itu para sahabat, yaitu apa mereka? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ini bersikap tegas
kepada orang-orang kafir, tetapi ruhama'u bainahum. Para sahabat dulu saling berkasih sayang di antara mereka. Sangat pengasih dan penyayang, saling mengasihi satu sama lain sahabat. Ya walaupun ada mungkin perselisihan, silap kata, atau mungkin bahkan mungkin mau berjagur dan sebagainya. Bahkan dulu pernah ada lempar-lemparan para sahabat, pakai sendal, pakai pelepah kurma dan yang lain. Tapi mereka kembali bersatu hati mereka, saling berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena hakikatnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kalaupun ada perselisihan, Allah perintahkan fa aslihu baina akhawaikum. Islahlah, perbaikilah hubungan antara dua saudara kalian atau beberapa orang dan sebagainya. Wattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah la'allakum turhamun. Perintah Allah Al-Quran, takut pada Allah, semoga itu Allah berikan rahmat pada kalian. Nah, kemudian di sini ruhama bainahum ini tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian melihat mereka itu ruku dan sujud. Apa mereka beramal ruku dan sujud atau salatnya ini apa jamaah sekalian? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tidak lain mereka inginkan kecuali apa? Menginginkan karunia dari Allah, fadilah dari Allah, minallah dari Allah, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini niat ini. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sujud, mereka salat, sujud, ruku itu tidak lain ingin mereka inginkan kecuali apa? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari, mengharapkan fadilah, karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga jamaah sekalian. Wa hadhihi niyah katanya al-muallif rahimahullah. Ini juga adalah niat katanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, beliau membawakan hadis Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dalil dari sunnah. Apa Rasulullah SAW bersabda jamaah sekalian? Wa'lam annaka la tunfiqatan annaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alhu fi imra'atika. Bayangkan jemaah sekalian. Ketahuilah katanya Rasulullah pada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah banyak atau sedikit, besar atau kecil. Nafkah jemaah sekalian, apa saja harta kita ini. Innaka la tunfiqu nafqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Kecuali engkau akan diberikan ganjaran pahala atas sedekah atau atas nafkah yang kau berikan. Hatta jemaah sekalian, coba ini, ibu-ibu di belakang coba dengar ini. Hatta ma taj'alhu fi imra'atika. Hatta yang engkau sesuap nasi, yang engkau suapkan di mulut istrimu. Kalau kita itu niat ikhlas karena Allah, itu jadi pahala buat kita, sedekah bagi kita jemaah sekalian. Maka wahai para suami yang kita semua sudah bersuami ini, coba kita belajar. Ternyata hatta dalam kita infakkan pada istri itu dapat sedekah kita asal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kasih 500 perak, 1000 perak, 500.000, 1 juta, berapa saja kita kasihkan pada istri kita, sedekah jemaah sekalian. Dan tentu sedekah yang paling utama kalau dibandingkan dari yang lain, jihad fisabilillah untuk pembangunan ini, yang paling besar sedekahnya itu adalah nilainya adalah 1 dinar kita infakkan pada keluarga kita. Subhanallah jemaah sekalian. Ya memang itu di samping kewajiban kita, kalau kita ikhlas karena Allah kita berikan. Maka bayangkan sampai Rasulullah SAW memisalkan yang kita suapkan 1 suap di mulut istri kita, itu jadi sedekah bagi kita. Itulah pentingnya keikhlasan ini jemaah sekalian. Baik, barakallahu fikum. Kemudian di sini faqauluhu tabtaghi biha wajh Allah. Nah, dengannya engkau dalam bersedekah itu adalah mengharapkan wajah Allah, mencari wajah Allah, fa hadhihi niyyah. Ini juga niat. Nah, fal muhim, yang penting al muhim ala kulli hal, fal muhim anna ma'nal hadis sabitun bil Qur'ani was sunnah. Jadi yang penting sekarang jemaah kita ketahui bahwasanya hadis ini walaupun hadis ahad, maka dia adalah sabit, pasti dalilnya benar, bisa diterima berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini adalah artinya sudah kita artikan tadi. Jadi di sini jamaah sekalian, innamal a'malu binniyat fihi min aujahil balagha al-hasr.
Jadi kata innama itu jemaah sekalian bukan artinya sesungguhnya amal itu tergantung niat. Mungkin kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya amal itu tergantung niat. Bukan jemaah sekalian. Hanya saja harusnya artinya. Innama itu dalam bahasa Arab artinya yufidul hasr. Artinya menunjukkan itu adalah ada pembatasan. Jadi dibatasi. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung niatnya. Nah, sebagaimana penjelasan salah seorang ulama dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran itu oleh Imam An-Nawawi juga. Apa beliau jelaskan? Innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim. Hanya saja seseorang itu akan diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Dalam ayat lain, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi. Hanya saja seseorang akan diberi sesuai dengan kadar niatnya. Ya, maaf saja, mungkin kita contohkan saja, misalnya kita bisa datang di masjid ini. Kita datang niat kita untuk sholat subuh. Kita juga datang untuk taklim, untuk duduk dalam majelis ilmu. Atau yang lain. Jadi, nah itu yang kita dapatkan jemaah sekalian dari rumah itu. Mungkin kita sudah tahu kalau ada pengajian pada subuh ini. Jadi itu kita dapatkan. Atau mungkin datang sambil untuk silaturahmi, yang kita niatkan itu kita akan dapatkan jemaah sekalian. Mungkin silaturahmi atau mungkin sambil mau membayar hutang pada si fulan, kita ketemu nanti sholat subuh mau ada yang saya pinjam tadi, mungkin dia mau kembalikan. Yang dia niatkan dari rumah itu bahasa di hatinya, dia di hatinya. Nah itu dia akan dapatkan jemaah sekalian. Coba antum makan. Subhanallah, indah sekali penjelasan ulama dari kalangan itu Abdullah bin Abbas ini. Innama yu'ton nasu ala qadri niyatihi. Ala niyatihim. Sesungguhnya sesuatu akan diberi sesuai dengan kadar niatnya jemaah sekalian. Subhanallah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian di sini dijelaskan faman kanat wa innama likulli imri'in ma nawa, sama juga. Jadi hanya saja seorang itu akan dapatkan dia niatkan. Jadi ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Orang itu akan dapat sesuai yang dia niatkan. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kanat hijratuhu lidunya ilallahi wa rasulih," dulu mungkin. Oh ya, di bawahnya rupanya disengaja didahulukan. Berkata Syekh Utsaimin, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ini jamaah sekalian minal balaghah, dalam bahasa itu balaghah. Di sini jamaah sekalian Rasulullah SAW menyembunyikan niat orang yang berhijrah karena dunia. Karena apa? Di sini Rasulullah katakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau tadi itu faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, Rasulullah mengulang fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Tetapi kalau yang wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi di sini balaghahnya jemaah sekalian dijelaskan oleh para ulama, walam yakul ila dunya yusibiha. Wal faedah dari balaghah ini jemaah sekalian adalah litahkir, untuk merendahkan atau meremehkan niat orang yang hijrah itu karena dunia. Litahkir ma hajara ilaihi hadzal rajul, untuk merendahkan atau untuk menghinakan atau untuk meremehkan niat orang ini yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita. Ai laisa ahlan li ayyuzkar, karena tidak pantas untuk disebut. Untuk apa disebut orang yang hanya tujuannya dunia? Nah, likai yukna anhu biqali ilama. Jadi untuk hanya diberi istilah dengan ilama hajara ilaih, bukan kepada ilallahi wa rasulih, tidak diulang Rasulullah, tapi ila ma hajara ilaih. Jadi untuk merendahkan atau meremehkan niat dia dalam hijrah, niat dia dalam beramal hijrah, dalam hal ini adalah amalan hijrah, jadi bukan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah jemaah sekalian. Baik, kemudian di sini jemaah sekalian, Syekh Utsaimin menjelaskan wa min qaulihi kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan jawabnya jadi syaratnya tadi jawabannya kalau kepada Allah dan Rasulnya maka dijawab fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa dzakarahu tanwihan li fadlihi bi fadlihi, disebut ulang untuk memuliakan tujuan orang yang benar niatnya kepada Allah dan Rasulnya hijrahnya. Tujuan yang benar niatnya orang untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diulang oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini jadi seperti itu. Walam yakul ila, ya seperti tadi fahijratu ila mahajrat, tapi tidak sebut. Nah, jadi begitu jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, adapun secara bahasa jamaah sekalian, amal itu artinya jam'u amalin. Amal artinya amal-amal perbuatan, jadi jamak atau bentuk jamak dari amal. Dan wa yashmalu a'malal qulubi wa a'malin nutqi wa a'malil jawari. Fatashmalu hadhil jumlah al amal bi anwa'iha. Jadi jemaah sekalian, amal itu ada 3. Jadi bukan hanya anggota badan, bukan hanya lisan, tapi hati juga tuh bisa dia beramal. Ya, nah di sini jamaah sekalian disebutkan al-a'mal dalam hadis Rasulullah SAW ini, di situ mencakup amalan hati, amalan lisan, dan juga amal anggota badan. Makanya mencakup 3 amal ini dengan seluruh bentuknya tadi, yaitu amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Maksudnya adalah tangan dan kaki kita, al-jawari. Nah, fal a'malul qalbiyah ma fil qalbi. Adapun amal hati itu jamaah sekalian, ma fil qalbi minal a'mal. Jadi apa yang ada dalam hati kita dari amal kita, amal hati. Jadi bukan amal lisan, bukan amal al-jawari, bukan kaki dan tangan. Yaitu apa? Seperti tawakul, seperti kita bertawakal pada Allah. Bukan kita ucapkan saya bertawakal pada Allah, bukan. Ya, hati kita yang bertawakal itu. Walaupun kita tentunya berdoa kalau kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Memang itu dicontoh Rasulullah. Kalau doa keluar rumah, kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Walaupun itu bisa kita baca di hati kita. Maksud dengan lisan kita, tidak maksud kita kita keraskan. Ya kita baca keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tapi hakikatnya tawakal itu adalah hati kita yang beramal jemaah sekalian. Nah, kemudian Allah wal inabatu ilaihi, dan kita bertaubat kepadanya. Ya, kita bertaubat kepada Allah itu adalah amal hati. Wal khasyah, takut. Takut itu dari hati kita jemaah sekalian. Tapi akan kelihatan juga pada diri kita, seperti mungkin berdirinya bulu-bulu tangan kita, atau mungkin agak sedikit ya gimana menegang mungkin kita anggota badan kita dengan rasa takut itu, mungkin terbelalak mata dan sebagainya. Nah itu ditunjukkan rasa takut itu dengan anggota badan, tapi hakikatnya yang takut adalah hati kita jemaah sekalian. Wa ma asbaha dzalika, dan selain itu. Nah, wal a'malun nutqiyah. Nah, ini adapun adalah amal-amal yang secara lisan, ma yuntaqu bihi yantiqu bihi al-lisan. Jadi apa-apa yang diucap oleh lisan ini adalah amalan lisan. Wa ma aktsar aqwalal lisan. Ya, atau betapa banyak sekali lisan kita ini amal perbuatannya dengan kita berbicara ini. Subhanallah jemaah sekalian. Nah, kalau kita paham seperti jemaah sekalian, subhanallah, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dilafazkan suatu ucapan jemaah sekalian kecuali ada di sisi mereka atau manusia ini illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib dan atid yang mencatat perbuatan atau amal-amal lisan kita ini yang diucap oleh lisan kita. Nasallallahu as-salamata wal-afiyah. Semoga yang keluar dari lisan kita tidaklah kecuali kata-kata Al-Quran dan Sunnah atau kata-kata yang baik, nasihat dan sebagainya jemaah sekalian. Kalaupun kita mungkin marah tuh jemaah sekalian, sebagaimana kebiasaan orang Arab itu pada anaknya tidak doakan laknat atau tidak mereka mengatakan yang buruk pada anak-anak mereka, tapi Allahu yahdik. Bayangkan. Jadi semoga Allah memberikan hidayah padamu anak. Jangan malah kita menghakimi, kamu ini nakal, nggak pernah kenal. Jangan bilang gitu, kita doa itu. Iyakum, hati-hati kalian berdoa atas anak-anak kalian dan harta kalian dan istri anak kalian jamaah sekalian. Jangan, karena bisa jadi pas kita ucapkan itu diamin oleh malaikat, sehingga benar apa yang kita ucapkan itu pada anak kita nanti. Sebaiknya jangan bilang begitu jamaah sekalian. Wahai anakku sayang, gini-gini suruhnya. Sebenarnya jangan langsung kita mengatakan nak dan suruhnya. Na'udzubillah jamaah sekalian. Sebagaimana dulu antum ingat mungkin ada kisah apa nih, agak sedikit melebar penjelasan ini kalau ini dari anak. Itu Syekh Abdurrahman As-Sudais itu jemaah sekalian. Ya Allah, kalau mungkin bahasa kita nakal sekali gitu ya. Bayangkan seperti ada kisah itu, ada tamu datang ditaburin pasir di makanan tamu itu. Tapi apa, ibunya tidak marah. Semoga bahkan doanya, semoga Allah jadikan engkau imam Masjidil Haram. Bahkan lagi marahnya dia malah doakan kebaikan buat anaknya. Dan Allah kabulkan jadi imam Masjidil Haram jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Iya, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu. Imam Masjidil Haram sekarang ini, iya, didoakan oleh
Iya pernah datang dulu, iya betul. Abdurrahman Sudais di Lawata juga ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi ya mudah-mudahan ini sedikit faedah buat ya anak sendiri dan antum semua. Jadi usahakan jangan sampai keluar dari lisan, kan amal lisan ini jemaah sekalian. Aduh, hati-hati jemaah sekalian. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sampai jam berapa? Sampai jam 6 atau pas sampai jam 6 aja, lebih kurang. Atau jam berapa, 1 jam mungkin ya, lebih kurangnya. Baik, itu aja mungkin insya Allah. Kita akan lanjutkan ikhlas kalian jamaah, kita akan lanjutkan kajian ini. Atau Ahwan terakhir dulu sebelum ini di halaman ini. Kemudian wal amalul jawari, dan amal-amal jawari, amalul yadain wa rijlain wa masbahadzalika. Jadi amal jawari, jadi amal anggota badan kita, yaitu kedua tangan kita, kedua kaki kita, dan yang lain-lain, paha dan seterusnya, anggota badan ya. Nah, jadi jemaah sekalian, sedikit di sini, al-a'malu bin niat. Amal itu tergantung niatnya. An-niyat jamak dari niyah. Jadi nun ya dengan tak marbutah. Wahia al-qasdu. Jadi niat itu secara bahasa dan bahasa lain al-qasdu artinya maksud dan tujuan. Maksud kalau sudah dinuliskan jadi maksudnya, tujuannya apa? Nah, wa syar'an. Nah, ini coba dipahami kembali. Secara syar'i arti niat itu jemaah sekalian apa? Al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah taala wa mahalluha al-qalbu fahiya amalun qalbiyun la ta'allaqu bil jawari biha lil jawari biha. Nah, ini mungkin perlu dicatat dengan baik jemaah sekalian sebelum kita akhiri. Jadi, secara syar'i niat itu artinya al-azmu, keinginan hati ya, tekad hati untuk melakukan suatu amal ibadah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya di hati niat itu. Fahiya amalun qalbiyun, dia niat itu adalah amal hati, la ta'allaqu lil jawahri biha. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan jawarih kita. Tidak ada sama sekali dengan anggota badan kita. Jadi itu adalah amal hati. Al-muhim jemaah sekalian, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Tidak kita katakan saya ikhlas, tidak jemaah sekalian. Tapi hati kita ya datang ke sini dan seterusnya, atau apa sih kita lakukan itu hati kita jemaah. Bukan katakan saya ikhlas. Tidak bisa dikatakan begitu jemaah sekalian. Bukan ini lisan yang ngomong, tapi hati. Ya, dan Allah lebih tahu tentunya apa yang ada dalam hati kita. Wallahu yatawalla sarair. Nah, taib naktafi bihadza insyaallah sanuwasil ma'akum insyaallah fi usbu'il qadim, pada subuh yang mendatang insyaallah taala. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Taib, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warith منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.